Halo semuanya, mahasiswa S1 Prodi Kebidanan dan Profesi ya. Hari ini kita ketemu lagi dengan mata kuliah Biokimia. Dan pada pertemuan kali ini kita akan bicara secara mendalam tentang karbohidrat. Nah, materi yang akan kita pelajari hari ini adalah kita akan bicara tentang apa sih sebenarnya karbohidrat, kemudian fungsi karbohidrat. Kita juga akan bicara tentang jenis-jenis atau penggolongan karbohidrat. Kemudian kita akan membahas tentang metabolisme karbohidrat. Dan yang terakhir, dua terakhir maksudnya, kita akan bicara tentang kebutuhan karbohidrat untuk ibu hamil dan kebutuhan karbohidrat untuk bayi gitu ya. Oke, sebelum kita lanjut nih membahas karbohidrat dari awal sampai ke akhir. Nah, Ibu mau tanya dulu nih sebelumnya. Kira-kira apa aja sih makanan yang merupakan karbohidrat yang biasanya dikonsumsi sehari-hari? Oke, coba yuk sebutin. Apa? Nasi? Jagung? Kayak gitu kah yang disebut dengan karbohidrat? Kalau nggak makan nasi, belum makan gitu ya, kayaknya orang Indonesia. Nah, iya, banyak banget sebenarnya jenis-jenis karbohidrat. Dan mungkin kalian akan kaget, oh ternyata ini termasuk karbohidrat. Ya kita lihat beberapa jenis-jenis karbohidrat. Nah, kalau kita lihat dari gambar ini, dari yang sisi kiri dulu ya, ini adalah ubi. Ya, kalau ubi disebut karbohidrat, nggak heran dong ya. Kemudian naik ke sisi atasnya, ini adalah pasta. Pasta kalau dibilang karbohidrat pasti nggak ada yang menampik gitu ya, pasti bener. Terus ini ada bihun, kayak mimian ya, itu juga karbohidrat. Terus ini yang biasa kita makan, ini ada beras tapi ini campuran beras organik ya, macam-macam, ada beras hitamnya gitu. Terus kemudian di sebelah sini tuh ada kacang-kacangan. Jadi hampir semua jenis kacang-kacangan itu adalah karbohidrat. Oh ini beras ya, ini beras, ini juga beras. Nah kemudian ternyata kalau kita makan jeruk, di dalam jeruk itu juga ada karbohidratnya loh ya. Jadi bukan berarti kalau misalnya kita diet nggak makan nasi, makan jeruk aja. Iya soalnya diet karbo. Sebentar dulu. Apakah kalau makan jeruk kemudian nggak ada karbohidratnya? Ternyata tetap ada ya. Jadi pada seluruh buah-buahan itu selalu ada karbohidratnya gitu. Nah ini juga ada pisang. Pisang juga mengandung karbohidrat ya. Terus anggur, nah anggur juga ada karbohidratnya ini ya. Nah ada gambar lain, ini juga, oke. Jadi pokoknya semua jenis buah-buahan ini lengkap banget gambaran tentang buah-buahannya. Jadi semua jenis buah-buahan itu mengandung karbohidrat ya, nggak ada yang nggak mengandung karbohidrat. Selagi rasanya manis pasti ada karbohidratnya. Kemudian semua sayur-sayuran di sini ada banyak banget sayur-sayuran juga, gambar sayuran yang dikasih. Nah, semua sayuran juga mengandung karbohidrat ya. Tapi dengan kadar yang berbeda-beda tentunya. Kemudian kalau misalnya kita lihat di sini ada roti gitu ya, ada gandum, ada biji-bijian lagi ya udah jelas ya itu mengandung karbohidrat. Jadi karbohidrat itu nggak melulu nasi sebenarnya, nggak melulu jagung, nggak melulu ubi ya. Ternyata di dalam sayuran itu ada karbohidratnya juga. Di dalam buah juga ada karbohidratnya. Jadi luas banget cakupan tentang karbohidrat ini. Nah, jadi makin penasaran ya. Sebenarnya apa sih karbohidrat kok bisa bukan cuma nasi aja yang masuk ke dalam jenis atau kriteria karbohidrat. Yuk kita bahas lagi lebih dalam. Oke. Jadi di sini keterangannya Ibu tuliskan, pada umumnya semua bahan makanan itu mengandung 3 kelompok utama senyawa kimia, yaitu karbohidrat, protein, lemak ataupun lipid. Jadi ada 3 ya, karbohidrat, protein, lemak atau lipid. Jadi kalau misalnya kita bahas tentang nasi, itu kandungan karbohidratnya lebih besar daripada kandungan proteinnya, kayak gitu. Nah, tapi akan mungkin berkebalikan dengan kalau misalnya kita bahas buah. Nah, buah itu mungkin
Karbohidratnya lebih rendah, tapi yang lebih tinggi kemudian dari segi protein nabatinya, kemudian dari segi fibernya atau seratnya gitu ya. Jadi bahan makanan yang tadi kita sebutkan itu bukan nggak ada karbohidratnya, tetap ada, cuma jumlahnya ya kemudian yang akan berbeda-beda. Oke, kita lanjut lagi. Jadi apa sih itu karbohidrat? Wah, ini ada yang muncul tiba-tiba. Kita lihat. Jadi perkembangannya adalah karbohidrat itu dinyatakan sebagai senyawa yang disusun atas karbon ya, C. Kemudian hidrat. Apa tuh hidrat? Hidrat itu adalah air. Makanya simbolnya dikasih di situ H2O. Jadi katanya karbohidrat itu adalah senyawa yang mengandung karbon dan mengandung hidrat. Nah, kemudian dituliskanlah, berarti rumus umumnya karbohidrat itu adalah harusnya C M kali dalam kurung H2O M kali, kayak gini. Nah, kemudian ada salah satu karbohidrat yang familiar sekali kita kenal, ini ada C6H12O6. Karbohidrat apa nih? Ini adalah glukosa ya. Nah, jadi selain glukosa juga ini adalah rumus umum miliknya galaktosa dan miliknya fruktosa sebenarnya. Nah, yang ingin Ibu bahas di sini, kalau rumus umumnya menuliskan CnH2OM. Nah, N dan M-nya ini itu adalah angka yang bisa kita tuliskan mulai dari angka 3 ya. 3 sampai seterusnya. Nah, N dan M-nya itu boleh sama, boleh juga berbeda. Tapi ini adalah satu contoh yang Ibu tunjukkan. Kalau N-nya sama dengan 6, berarti akan jadi C6. Ya. Kemudian kalau M-nya sama dengan 6, berarti akan jadi H-nya 2 dikali 6. Maka hasilnya 12. Dan O-nya menjadi 1 ya di sini O-nya. Kalau nggak ada tulisannya berarti 1 ya, dikali 6 menjadi O6. Nah, senyawa dengan rumus C6H12O6 ini itu adalah glukosa, galaktosa, fruktosa. Oke. Nah, pengertian karbohidrat yang merupakan susunan dari karbon dan hidrat itu nggak lama-lama loh diterimanya. Kenapa? Karena nggak semua karbohidrat punya rumus yang saklek seperti ini gitu. Nggak terbatas juga bahwa ini tuh berarti karbon yang punya hidrat gitu. Nah, supaya bisa memperluas cakupan tentang karbohidrat, kemudian ada pengertian karbohidrat lain dari bahasa Yunani yang menyatakan karbohidrat itu adalah sakarida, yang artinya adalah gula. Nah, artinya kalau kita konsumsi makanan yang kerasa manis atau awalnya tawar, tapi kalau kita kunyah-kunyah kemudian kerasa manis, nah berarti dia itu adalah termasuk karbohidrat atau sakarida. Nah, karena karbohidrat itu adalah biomolekul makromolekul, maka banyak juga yang menyatakan bahwa karbohidrat itu adalah polisakarida. Nah, kita bahas lagi nih selanjutnya. Jadi karbohidrat itu ada golongan-golongannya ya. Kalau tadi dinyatakan bahwa karbohidrat itu bahasa lainnya secara Yunani itu adalah sakarida atau gula. Nah, kita punya yang sakaridanya tunggal disebut monosakarida. Kemudian yang sakaridanya gabungan 2 monosakarida itu namanya disakarida. Kemudian kalau kita punya yang gabungan 3 sampai 10 monosakarida, kita punyanya oligosakarida. Kemudian kalau kita punyanya polisakarida itu artinya ada gabungan banyak sekali monosakarida atau banyak bukan banyak ya, ada gabungan-gabungan glukosa. Kemudian ini disebut polimer glukosa. Oke.